Baik, selamat malam rekan-rekan mahasiswa semuanya. Kita kembali lagi ke acara Maximus Making Action with Alumnus dari program studi Sarjana Akuntansi STI Perbana Surabaya. Tamu-tamu yang hadir dalam acara Maximus itu selalu tamu yang spesial. Begitu juga untuk malam ini, tamu spesial saya adalah Rosalina. Nanti saya akan jelaskan dulu terkait dengan CV, begitu nanti kita akan ngobrol-ngobrol terkait dengan bagaimana karir ataupun aktivitas seharian dari Rosalina ya sampai dengan sekarang. Oke, selamat malam Rosalina. Malam Mbak Lucy, apa kabar? Kabar baik. Gimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik-baik saja. Oke, baik. Sebelum saya mulai, saya akan bacakan dulu CV dari Rosalina. Jadi beliau ini adalah lulusan Sarjana Akuntansi STI Perbana Surabaya. Lulus tahun 2002 atau angkatan 2002? Lulus 2002, Mbak Lucy. Oke, lulus Sudah lulus tua ini. lulus 2002 begitu ya. Jadi nama lengkapnya adalah Rosalina Widayati. Untuk tema kita hari ini adalah peluang bekerja lulusan akuntansi pada perusahaan multinasional. Ya, jadi ini topik yang baru, gitu ya. Topik yang baru artinya adalah bagaimana karir dari mahasiswa prodi akuntansi atau alumni prodi akuntansi khususnya di perusahaan multinasional. Jadi saat ini Rosalina, panggilannya siapa nih? Rosi ya? Rosi, ya Ya, Rosi. jadi Rosi ini adalah sebagai senior financial analyst ya, senior financial analyst di Schlumberger KL Hub Malaysia mulai tahun 2011 sampai dengan sekarang. Berarti hampir sudah 9 tahun ya, 9 tahun. 9 tahun Ya. bekerja di sini. Dan sebelumnya itu adalah ketika lulus gitu ya, jadi ketika lulus tahun 2002 itu bekerja sebagai accounting staff PT Santata Graha Manunggal tahun 2002 sampai dengan 2003, kemudian sempat juga bekerja di sektor perbankan ya, jadi back office staff di PT Bank Artaniaga Kencana Tbk tahun 2003 sampai dengan 2006, kemudian junior auditor di Thomas Lesmana Henki and Rekan ya, perusahaan akuntan publik di Jakarta tahun 2006 sampai dengan 2007, kemudian sebagai senior auditor Ernst Young ya, di perusahaan akuntan publik juga tahun 2007 sampai dengan 2011. Jadi cukup banyak hal yang dilalui begitu ya terkait dengan karir Rosi saat ini begitu. Nah, topik kita adalah peluang bekerja lulusan akuntansi pada perusahaan multinasional. Jadi tidak ada lagi pikiran dari mahasiswa prodi akuntansi STI Perbanas, wah kayaknya nggak mungkin deh bekerja di perusahaan multinasional. Nah, ini saya tunjukkan salah satu alumni STI Perbanas prodi akuntansi juga yang sudah bekerja di perusahaan multinasional dan sekarang menetap di KL ya. Sebenarnya bukan KL, di Petaling Jaya, itu Di Petaling dekat Jaya. dengan KL. Dekat Ya. dengan KL. Oke, sudah Ya, berarti sekitar ketika 20 menit gitu ke KL. 20 menit. 20. Jadi kantornya di KL gitu ya. Enggak, kantornya di Petaling Jaya juga, tapi Petaling Jaya. sebenarnya dekat banget dengan KL. Jadi kita ada 2 kantor di 2 cabang di Malaysia, 1 di KL-nya itu sendiri, 1 yang saya biasa ngantor di yang Petaling Jaya ini. Oke. Tapi namanya KL Hub, meskipun bukan tepat di KL, karena di perusahaan saya ada 3 hub di seluruh dunia untuk Schlumberger itu.
Jadi satu di KL, di Malaysia, jadi KL Hub namanya. Mhm. Satu lagi di Houston, kemudian Mhm. satu lagi di Columbia. Oke Jadi oke. makanya, meskipun lokasinya Petaling Jaya, kita nyebutnya KL Hub. Oke, ya ya ya. Ya, oke, jadi Rosi ini adalah lulus 2002 di Setia Perbanas, prodi akuntansi. Bisa dijelaskan kesan-kesannya dulu waktu kuliah di Perbanas, Rosi? Ya, waktu kuliah di Perbanas, memang sebenarnya apa yang kita lakukan mungkin, saya beda dengan yang, lainnya misalnya nggak sengaja ke Perbanas. Kalau saya memang dari dulu, saya, kok kepingin gitu sekolah di perbankan. Jadi ceritanya Mhm. waktu saya masih kelas 2 SMA, saya Mhm. kan, tiap tiap liburan sekolah mesti, main ke rumah saudara gitu di Surabaya. Saya ini Mmm. dari kota kecil di Bondowoso. Oke Jadi SMA saya di Bondowoso. Terus, oke. waktu ke rumah saudara saya itu, dia kan mau kuliah, terus dapat Mmm. brosur-brosur, Mmm. universitas gitu banyak. Ya. Nggak tahu saya itu, eee, kalau yang lainnya misalnya pada kepengen ke negeri gitu ya, saya Mhm. tuh kok kepingin nih perbankan nih kayaknya oke gitu saya. Saya Oke kepingin gitu. ke Perbanas. Jadi sebelumnya memang kepingin ke Perbanas. Meskipun Heeh. saya ini lulusan, bukan lulusan, jurusannya IPA waktu Oke. SMA. Ya ya. Tapi Jadi entah kenapa saya memang suka accounting gitu. Jadi, oh ya di Perbanas nanti saya ambil jurusan accounting itu sudah ada plan gitu sebelum lulus Oke. SMA. Jadi kalau kalau Rosi masuk Setia Perbanasnya sudah berencana memang ingin masuk jurusan Mhm, akuntansi di Setia Perbanas meskipun dari dari jurusan IPA begitu ya. Mungkin berbeda dengan yang lain gitu ya. mhm. Kalau Rosi memang sudah ingin bekerja di bidang akuntansi begitu. Oke, bagaimana ketika ketika Rosi berkuliah? Artinya sampai dengan sekarang Rosi bekerja di perusahaan multinasional. Apakah memang sudah sejak dari mahasiswa itu Rosi sudah apa namanya, sudah merencanakan saya ingin bekerja di perusahaan multinasional atau gimana Rosi? Saya memang jadi, apa yang kita alami hidup kita itu tergantung visi kita. Jadi, Mhm. memang dari saya masih SMA dulu, saya tuh Mhm. kepingin nanti saya kerja itu saya kerja sama, bule gitu, saya kerja sama, Mhm. orang asing. Ya. Saya kepingin, nggak kepingin kerja kayak, waktu itu ayah saya pegawai negeri. Saya Mmm. nggak ada keinginan untuk jadi pegawai negeri itu nggak ada. Jadi, Mhm mhm. saya memang tertarik dengan bahasa Inggris, dari dulu. Jadi, selama ini saya suka baca-baca buku, novel bahasa Inggris, kemudian, berita bahasa Inggris. Terus Mmm. meskipun saya nggak paham, eee, berita yang dalam bahasa Inggris, saya coba pengen pengen lihat gitu. Jadi memang dari dulu saya ada keinginan, meskipun kalau melihat dari perjalanan karir saya dulu kerja di perusahaan kontraktor, kemudian saya kerja di bank, kan Mmm. masih belum ada kaitannya sama sekali ya, tetapi Mhm. tetap jadi misalnya, saya waktu kerja di perusahaan kontraktor itu memang waktu itu cuman saya pikir daripada saya nganggur, saya ngelamar apa adanya, saya keterima di situ, ya sudah saya kerja Mmm. di situ. Mmm. Terus, waktu kerja di bank tuh memang, oh ini sesuai dengan saya kuliah perbankan kan, sekolah Mmm. Perbanas, coba sih gimana rasanya kerja di bank gitu. Mmm. Setelah saya kerja di bank, saya merasa waktu saya banyak luangnya. Jadi memang kalau kerja di bank itu ada suatu saat yang kita sibuk banget, Mhm. ada Mhm. suatu saat yang kita longgar. Nah, Mhm. jadi meskipun waktu longgar itu saya bawa buku bahasa Inggris, saya belajar grammar, saya Oke. belajar ini. Jadi saya memang, saya ingat dulu salah seorang, bos saya di bank itu cerita gini, eee, sukses itu adalah bertemunya kesempatan dan kemampuan. Jadi misalnya kesempatan itu belum ada, kamu, gunakan waktu kamu untuk,
meningkatkan kemampuan kamu, meningkatkan Hmm. pengetahuan kamu. Jadi, saya belum ada nih kesempatan kerja di perusahaan asing, tapi bahasa Inggris saya gimana? Kurang bahasa Inggris saya, jadi saya belajar lagi bahasa Inggris Hmm. gitu. Oke, Jadi oke. memang betul, begitu ada kesempatan datang, insya Allah, waktu itu, oh saya udah siap nih, bahasa Inggris saya udah siap, meskipun masih kurang, tapi paling enggak saya sudah mempersiapkan dari dulu gitu. Hmm. Jadi, Hmm. eee, waktu interview, kemudian waktu jawab soal-soalnya juga semuanya dalam bahasa Inggris, dan ya sampai sekarang saya di sini. Gitu Mbak Ya, ya, Lucy. ya, ya, ya. Jadi artinya memang apa namanya kalau kita memang berkeinginan untuk misalnya bekerja di perusahaan multinasional itu paling tidak kita harus mengasah kemampuan kita gitu ya agar nanti Mhm kesempatan mhm. kapanpun itu ada itu selalu apa namanya selalu kita siap gitu ya. Jadi kan kesempatan itu kan kita juga nggak tahu kapan itu datangnya. Tapi kalau kita Iya, selalu mengasah betul. kemampuan, kesempatan kapanpun datang kita. Ini kayaknya visinya Rosi sama dengan visinya Hasan ini. Kesempatan dan kenal Iya iya. dengan kenal dengan Hasan tidak? Iya iya iya, saya masih ingat dulu awal-awal kuliah dulu, jadi, mungkin Mbak Lucy tahu kalau kita masih anak baru tuh ya, kita ngerasani ngerasani Hmm, dosen, ngerasani, iya, asdos gitu iya, kan. Ya iya. termasuk Mbak Lucy dulu waktu, "Eh, ini Mbak Lucy nih loh dulu pinter, Mbak Lucy dulu apa, asdos di sini sekarang jadi dosen," jadi itu dulu. Dulu jadi, Iya. kita waktu 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 kuliah dulu, Mas Hasan saya ingat sekali asdos untuk matematika. Hmm. Terus, teman-teman rasan-rasan, eee, "Mas Hasan ini pinter loh asdos, terus, apa, HMJ akuntansi juga pengurus," gitu. Mhm, Jadi mhm. saya, "Oh, iya ya, bisa nggak ya kayak Mas Hasan?" Saya sempat mikir gitu. Jadi, Heeh, iya. eee, saya dulu, "Wah, pinter banget, bisa nggak ya?" Saya nggak tahu bisa apa enggak gitu. Tapi akhirnya karena, apa ya, saya pingin asdos, saya pingin HMJ akuntansi. Akhirnya ternyata saya ngikutin juga. Saya, Heeh. sempet asdos, tapi saya dulu bukan matematika. Saya asdos, komputer. Mhm, Jadi mhm, mhm. Microsoft Word Oh, dengan iya, Excel, Excel. terus dengan dulu, programming, saya lupa dulu pakai apa ya DBase, pemrogramannya ya? database, database. Database, heeh, database sama DBase, Fox DBase. Pro, Heeh, kemudian Fox ada Pro. Microsoft Access juga, heeh. Iya, iya. Nah itu, terus saya juga akhirnya salah satu pengurus HMJ akuntansi juga. Nah, ya, jadi kalau misalnya kita Mhm, mengidolakan, kadang saya pengen seperti itu, kadang-kadang kita di aura positifnya itu akan mendorong kita untuk menjadi seperti apa yang kita mimpikan, seperti apa yang kita cita-citakan, gitu ya. Nah, kalau mhm, ketika betul. ketika mahasiswa, apakah sudah terbayang bahwa Rosi akan nanti bekerja di perusahaan multinasional atau artinya kan karir Rosi itu ketika lulus itu sudah di KAP, perbankan, artinya kan tidak apa ya, nggak mudah gitu ya. Jadi yang menunggu mencari lowongan pekerjaan itu banyak, tapi setelah selesai di sini Rosi bisa di sini, setelah di sini selesai di sini. Nah, apa kiat-kiatnya itu sehingga istilahnya itu semua perusahaan itu kayaknya mau deh sama Rosi gitu loh. Artinya nggak sampai menunggu menunggu waktu yang lama begitu. Kalau saya lihat dari Mhm, jeda antar perusahaan itu artinya kan wah kayak saya tertatak di mmm, sini. Akhirnya Rosi bisa begitu. Nah, ini kan sepertinya mhm. banyak perusahaan tidak akan menolak Rosi begitu. Nah, apa gimana nih Bisa kiat-kiatnya aja. kiat-kiatnya nih? Sebenarnya Mbak Lucy, sebenarnya saya banyak ditolak sebenarnya. Oke. Eee, jadi waktu itu, apa ya, meskipun IPK saya 3,71, Mhm. tapi nggak mudah juga cari Mhm. kerja karena, waktu itu yang saya pikir di Surabaya, mereka lebih yang saya lihat ya, ada Mhm. kecenderungan ke universitas tertentu. Jadi lulusan universitas ini gitu. Oke, Jadi ya, ya. saya merasa susah waktu itu. Mhm, Jadi mhm. saya, ya sudah saya apa adanya,
dapatnya perusahaan apa ya, saya saya masuki. Mhm. Kemudian, kiat-kiatnya, intinya ini, yang saya, rasakan saat ini, kita harus selalu positif. Mhm. Kemudian jangan takut untuk, apa ya, jangan kubur, kita punya mimpi. Saya ada mimpi, saya itu dulu ada keinginan, saya pengen ke luar negeri tapi gratis. Kemudian saya pengen kerja di perusahaan mmm, yang oke, yang, bosnya orang bule, jadi kelihatannya kan oke gitu kan. Iya. Soalnya waktu itu saya pertama kali kerja itu kantornya kecil, kantornya di rumah apa, di dalam kayak rumah, jadi nggak proper seperti kantor pada umumnya, nggak seperti Mhm. office gitu. Jadi begitu saya kerja di bank tuh saya lumayan seneng karena apa ya, itu bentuknya seperti bener-bener office gitu. Mhm. Ada lift-nya, wah ini nih yang namanya kantor nih, saya tadinya Mmm. gitu kan. Nah Mhm. tapi, tetap kita selalu, positif, intinya kalau misalnya ada, suatu masalah, jangan apa ya, jangan kita, mengeluh, tapi selalu ambil sisi positifnya. Jadi meskipun, saya misalnya ada pekerjaan yang saya kurang suka, kemudian karena, saya kurang ada, misalnya lembur-lembur gitu ya, saya Mhm. selalu berusaha ambil positif, jangan mengeluh, intinya itu aja. Mhm. Mhm. Terus Mhm. juga jangan, patah semangat. Jadi saya Mhm. selalu meskipun waktu itu apply, saya tuh ditolak, ada perusahaan besar yang saya ingat, yaitu BNI, saya apply Mmm. BNI nggak masuk, Mhm. Pertamina nggak masuk, Bank Indonesia Mmm. nggak masuk. Mhm. Jadi memang banyak, tapi, jangan jangan menyerah, intinya itu aja. Heeh. Jadi Heeh. akhirnya, saya ada, yang membuat saya pertama kali ke Jakarta itu, eee, yang membuat karir saya bisa seperti sekarang itu terus terang dari kantor akuntan publik. Jadi, Oke. Oke. bekerja bekerja di kantor akuntan publik itu saya merasa banyak sekali ilmu yang kita dapat, kita bisa mengetahui, banyak, eee, sistem yang berbeda, sistem akuntansinya yang dipakai perusahaan A itu apa, kemudian Mhm. Eee, flow-nya dari journal entry sampai ke financial reporting itu gimana, kita jadi banyak ilmu. Istilahnya Mhm. kalau saya bilang itu di kantor akuntan publik itu sebenarnya kita belajar, kelanjutan Mhm. dari kita kuliah tapi kita dibayar gitu. Mhm. Kita Mhm. belajar tapi dibayar. Jadi, Mhm. dari situ saya mulai, akhirnya saya kan di kantor akuntan kecil waktu itu, KAP Mhm. Thomas, kemudian Mhm. saya tiap hari itu, waktu kuliah dulu tuh saya pernah, eee, lihat koran, jadi ada Mhm. seorang, bekerja di Ernst& Young, dapat Mhm. beasiswa ke mana gitu. Jadi saya rasanya, wah Mhm. saya ingin sekali kerja di Ernst& Karena Young gitu. senjang. Jadi selalu heeh heeh. Jadi mimpi itu masih ada di pikiran saya Iya iya sejak iya. saya kuliah dulu Iya gitu. iya. Jadi waktu di Jakarta, saya coba apply, Mhm. ya Mhm. alhamdulillah keterima. Jadi, oh mimpi saya merasa, ih apa yang dulu saya impikan itu, mmm, terwujud gitu. Iya iya iya. Meskipun terwujudnya 10 tahun kemudian, tapi Mhm. Mhm. tetap, terwujud. Jadi meskipun Iya. kadang di mana pun kita, bekerja, contohnya waktu saya kerja di Ernst& Young misalnya kita ada masalah, eee, deadline yang sangat ketat, kemudian Mhm. lembur-lembur, tetap saya kembali lagi ke masa di mana saya dulu tuh sangat ingin masuk sini, kenapa sekarang saya ngeluh kerja di sini? Oke. Saya balikin kayak gitu, gitu. Iya. Iya. Jadi Nah artinya dari situ mhm mhm memotivasi diri sendiri begitu ya, artinya saya sudah memilih mhm mhm. kok. Silakan lanjutkan tadi. Iya. Ya dari situ akhirnya, eee, terus terang saya merasa dari beberapa perusahaan yang, saya pernah kerja itu, saya merasa banget kantor akuntan publik ini memang
sangat-sangat cocok dengan diri saya. Dengan, Hmm. saya lulusan akunting, Mhm. kemudian kerja di bidang seperti ini, wah ini, Rosi banget ini, saya kerja di KAP Mhm. ini Rosi banget gitu. Terus saya sangat suka meskipun sampai sekarang pun saya masih, eee, senang gitu, masih kadang, Hmm. masa-masa saya paling banyak belajar itu adalah saat di KAP. Nah, Mhm. kemudian, eee, saya waktu itu yang buat saya ingin ingin keluar dari EY, saya itu, terus terang ini, di Jakarta itu kan sangat macet waktu itu kan, Mhm macet mhm sekali, mhm. nggak tahu sekarang mungkin masih terkenal macet Iya, juga. masih Jadi masih. masih ya? Jadi, saya ingin cari kerja di, kota selain Jakarta waktu itu. Saya apply Heeh. karena, saya kuliahnya di Surabaya, saya coba apply-apply di Surabaya, juga nggak ada yang manggil, nggak ada Mmm. kelanjutan. Duh, kemana lagi saya apply ya? Saya pikir gitu. Saya waktu itu cari di Jobstreet, kemudian saya, coba luar Indonesia ada nggak gitu. Jadi saya Mmm. iseng-iseng aja tuh, Mhm. terus, loh ini ada nih di Malaysia. Ya udah Mhm. saya apply aja, saya klik, tinggal klik kan kalau kalau sekarang apply kan gampang banget, nggak kayak dulu saya Mmm. harus fotokopi banyak, kemudian, eee, cetak foto banyak, kalau ini Iya. tinggal kirim aja, jadi udah kirim Iya. aja gitu. Besoknya langsung ditelepon. Oh. Langsung ditelepon dan udah semuanya bahasa Inggrisan, dari situ, dari pertama kali interview, terus waktu, eee, interview sama user, waktu sama user Mhm. itu interviewnya sama orang Prancis, waktu Mhm. itu. Mhm. Jadi, bener-bener, wah ini saya pertama kali jadi kayak gini ya, dulu tuh saya saking senengnya dengan bahasa Inggris, saya kepingin bisa ngobrol sama bule gitu, Mmm, bahasa mhm. Inggrisan. Nah, ini kok ya Kak pas interview gitu kan, jadi, oh jadi, ini, saya terwujud nih meskipun mungkin nanti nggak keterima, yang penting apa, ada pengalaman lah saya apply, jadi Mhm. positifnya saya di situ ya. Tapi alhamdulillah akhirnya keterima, prosesnya itu 3 bulan waktu itu. Oke. Prosesnya 3 bulan. Eee, waktu pertama kali perekrutan, saya langsung Mhm. ke Singapura, jadi nggak ke Malaysia dulu. Jadi saya Mmm. sendirian, saya pergi ke Singapura itu sendirian bawa, 1 koper besar, sama 1 backpack yang untuk camping tuh. Iya. Backpack camping itu, sendirian. Terus saya Heeh. di pesawat itu bentar. Saya di pesawat itu, Iya. mmm, saya di pesawat itu sempet nangis saya, nangis Heeh. sendirian. Karena saya, jadi kayaknya kayak, kembali ke dulu saya itu loh mimpi pengen ke luar negeri gratis, ya ini terwujud nih ke luar negeri gratis saya gitu. Dan terus, Iya. kerja di perusahaan asing, ya terus semua ya semua berbahasa Inggris kecuali, waktu di Singapura, salah satu stafnya orang Indonesia, orang tuanya Mmm. orang Indonesia. Jadi dia bahasa Mhm. Melayu ngomongnya. Jadi Mhm. mulai ngomong ngomong bahasa Melayu dengan saya, tapi yang lain semua udah bahasa Inggrisan. Mhm. Jadi, itu saya ingat pertama kali, pengalaman saya pertama di Islam BC, Mmm. sangat-sangat tak terlupakan. Jadi ya Sangat. kembali lagi kembali lagi tiap saya ada masalah di pekerjaan kadang, eee, apa ya, kadang kalau kita ada masalah itu rasanya kita ingin lari rasanya kan, "Aduh Mmm. saya ingin resign saja," saya Mhm mhm. kadang-kadang ada rasa seperti itu kan, itu menurut Mhm. saya itu, eee Wajar ya, artinya apa ya, heeh heeh, kadang ada rasa seperti itu tapi terus, oh iya saya inget lagi, oh ya dulu prosesnya kayak gini susah, jadi, oh kembali lagi semangat lagi ya saya harus bisa bertahan karena mmm, ini, Allah udah kasihkan nih apa mhm keinginan saya gitu, mhm itu aja Mbak mhm. Lucy. Oke. Nah,
bisa berbagi tipsnya nggak ketika melakukan wawancara baik di KAP, jadi Rosi kan di KAP sama yang di perusahaan multinasional ini. Nah, ada perbedaan nggak ketika Rosi mempersiapkan wawancara atau ketika wawancara itu Rosi bisa berbagi nggak dengan rekan-rekan mahasiswa? Artinya, oh ketika saya di KAP ditanyakan ini, maka harus artinya tips dan triknya ketika proses wawancara baik itu di KAP ataupun perusahaan dan perusahaan multinasional. Mungkin Rosi ada trik tersendiri sehingga ini loh yang menyebabkan saya diterima atau gimana? Silakan. Jadi, karena saya saking seringnya gagal Oke. untuk, tiap-tiap kali interview, jadi saya, eee, untuk interview lagi saya harus siap. Mhm. Jadi kita belajar dari kesalahan kita. Misalnya, waktu saya mau apply di Schlumberger ini misalnya, saya ingin, nggak ada kesalahan di saya ngomong atau, kalau kalau kita interview kan nggak boleh kayak, mikir lama gitu, kita harus Ya. spontanitas, terus, apa adanya tapi jawabannya yang make sense, yang, Hmm. oke gitu jawabannya, jangan yang ragu-ragu gitu jawabannya. Mhm. Itu jadi saya browsing-browsing nih, browsing-browsing, apa sih pertanyaan yang bakal ditanyain oleh, calon calon employer. Jadi itu sekitar, saya lihat itu ada lebih dari 100 pertanyaan. Jadi udah, Mhm. oh kalau tanyanya gini, saya harus udah mikir nih, oh nanti saya jawabnya apa. Mhm. Sebenarnya kalau dalam bahasa Indonesia mungkin saya bisa langsung tahu. Nah karena, dalam bahasa Inggris pasti pertanyaan dalam bahasa Inggris, saya harusnya jawabnya bahasa Inggris. Ini bahasa Inggrisnya apa ya? Googling dulu. Jadi Iya. jadi saya udah siap, print out, eee, Oh. maaf. Jadi, saya harus siapkan print out pertanyaan dengan jawaban apa, gitu. Jadi, Oke. eee, kita mempersiapkan diri itu penting. Kemudian untuk di KAP ya, saya Mhm. berbagi, pengalaman saya untuk di KAP terus terang sebagai, fresh graduate, saya dulu nggak kepikiran saya bisa keterima di KAP. Mhm. Karena udah berkembang, rumor bahwa nanti kamu bakal ditanyain PSAK. PSAK Mhm. ini mengenai apa, perlakuan akuntansinya gimana. Waduh, saya udah belum udah down duluan ini. Ah, nggak mau ah, saya susah kayaknya di KAP itu susah, entar ditanyain itu saya nggak tahu, kayak gitu kan. Iya. PSAK itu kan sesuatu yang momok waktu itu, kan tebel banget bukunya kan. Iya. Padahal sebenarnya kalau saya lihat, semua itu yang ada di PSAK itu kita diajarin semua, di pengantar Mhm. akuntansi terutama. Jadi Mhm. sampai sampai sekarang Mbak Lucy, buku pengantar Mhm. akuntansi saya ada, saya simpan sampai Oke, sekarang. ya ya Jad ya. jadi itu benar-benar, apa ya, meskipun saya ada sesuatu yang, eee, kalau kalau dulu soalnya terus terang kalau di dunia kerja, kita jadi lupa semua, apa yang di kuliah Mhm. dulu ya, gitu. Mhm Nah mhm. itu, ke mana-mana saya selalu bawa pengantar akuntansi itu karena itu yang sebenarnya pedomannya di situ gitu. Mhm Terus, mhm. terus, eee, dan waktu apply yang KAP pertama kali itu terus terang nggak terlalu detail ditanya PSAK. Mhm. Jadi, eee, dia tanya aja yang logikanya accounting gitu, misalnya mengenai prepayment. Mmm. Prepayment misalnya ada insurance, contohnya seperti itu ya, dia dia ngetesnya logika kita masuk enggak gitu, logika accounting kita masuk enggak gitu. Mhm. Nah, kalau mengenai itu, saya bisa, tapi kalau Mhm. nanti ditanyain PSAK saya terus terang saya nggak bisa nanti kalau ditanya PSAK, tapi untungnya saya ditanyain, dasar-dasar accounting gitu. Mhm. Jadi, oh ya bisa. Ya yang sama juga waktu di Ernst& and Young, nggak ditanyain, PSAK ini nomor ini mengenai apa gitu, kalau gitu saya Mmm. juga nggak bisa jawab, terus Iya terang saya iya. nggak bisa jawab. Tapi perlakuan akuntansinya gimana kalau ada case seperti ini gitu, nah saya bisa jawab. Jadi, untuk lulusan akuntansi, nggak Mhm. usah takut, yang penting, punya basic accounting yang kuat itu aja. Jadi, Mhm. 2 semester pertama, kuliah akuntansi itu yang paling penting.
Jangan sampai dapat B aja jangan sampai, harus A. Karena Oh, itu adalah dasar untuk yang ke selanjutnya, sampai ke dunia kerja sekalipun. Jadi misalnya kalau, kurang-kurang paham dikit gitu ya, misalnya, tesnya dapat, ujiannya dapat B, eee, saya sarankan, silakan ngulang sampai dapat A, kalau bisa A+. Itu aja saran dari saya. ya, jadi ternyata ya tadi kalau pengen pengen bekerja di bidang akuntansi ya, jadi ini kalau rumusnya Rossi itu di akuntansi pengantar 1, pengantar 2 itu harus A. Kalau B ngulang. Karena apa? Karena itu dasar sebagai sebagai apa pemahaman berikutnya ya. Jadi kalau dasarnya aja B itu menurut Rossi masih kurang ya, harus A gitu ya. Jadi Harus A atau A+, lebih harus bagus A atau lagi. A plusnya gimana nih? Kalau rumusnya Rossi. A+, ya nggak ada salahnya kalau PR selalu ngerjain, masih ada PR nggak ya kalau Oh, eee, masih ada masih, ya? masih ada. PR selalu ngerjain, terus kalau ada diskusi aktif, terus dulu saya itu, termasuk, kuper dan pendiam. Jadi saya kalau Hmm. misalnya ada waktu jeda antara, kuliah satu ke kuliah lainnya itu, saya Hmm. suka nongkrongnya di perpustakaan. Jadi Oke, bukan nongkrong dengan teman-teman. di kantin Di gitu ya. situ iya Nggak suka ya. saya saya nggak suka, kecuali lapar baru saya ke kantin. Terus, saya, paling suka di perpustakaan dulu mungkin, bapak ibu yang, jaga perpustakaan sangat, paham sekali dengan saya saking saya sering ke situ dan, misalnya buku pengantar akuntansinya pakai buku A gitu ya. Jadi saya lihat juga buku yang lain mengenai Hmm. pengantar akuntansi. Jadi, kita nggak, eee, berdasarkan satu buku saja. Jadi macam-macam, penerbit sama, yang menerbitkan buku itu. Hmm. Jadi waktu itu pernah, saking saya suka baca-baca itu, terus saya soal-soalnya pun saya belajar. Oh, Hmm. soal-soal nggak hanya belajar dari buku yang dipakai waktu kuliah, saya Kuliah. pakai buku yang nggak dipakai di kuliah pun saya pelajari, saya belajar soal-soalnya. Nah, Hmm. untungnya waktu itu pernah satu ujian, Hmm. soalnya persis sekali dengan yang saya lihat itu. Persis Yang sekali, di hanya buku angkanya lain, aja di yang buku di buku lain. lain, heeh. Jadi Oke. mhm, jadi ya saya, bisa ngerjakan gitu, Hmm. meskipun, Hmm. angkanya berubah sedikit. Hmm. Hmm. Nah itu yang, saran dari saya. Jadi, kalau memang nyemplung di akuntansi, sekalian nyemplung. Jadi baca, perdalam, nggak hanya buku yang dipakai di kuliah saja, yang di luar itu pun juga bisa sebagai referensi, Hmm. gitu. Jadi A plusnya dari rumusnya Rossi itu adalah kalau ada waktu luang belajar lebih lagi akuntansi. Kemudian kalau buku Mhm, wajib ada buku wajib, cari buku yang lainnya yang yang juga tema atau topiknya sama tapi tidak hanya satu buku begitu ya, tapi ada di buku-buku yang lain yang pada mata kuliah yang sama sehingga nanti akan menambah apa namanya menambah tadi pengetahuan tadi nggak sengaja malah dapat soal yang ternyata di buku lain tinggal berubah angkanya. Nah itu akan memudahkan Rosi untuk mengerjakan soal gitu ya. Nah itu adalah rumus A plusnya tadi ya, rumus A plusnya tadi. Oke. dan aktif juga di kelas. Jadi, Aktif. misalnya, dosennya mengajar, kita betul-betul menyimak dan, sebisa mungkin sangat, berinteraksi di kelas, Hmm. gitu. Jadi Hmm. nggak diem aja karena, eee, memang memang kalau kita banyak bertanya, makin kita banyak pengetahuan dapat. Mungkin mungkin, ada yang kurang diajarkan, tapi karena kita tanyakan, oh iya akhirnya diajarkan lagi lebih detail lagi, kita dan teman-teman yang lain juga lebih, paham mengenai Hmm. mengenai Hmm. yang diajarkan di kelas itu, gitu.
Jadi aktif bertanya ya, jadi aktif bertanya itu juga poin penting. Oke, untuk yang saat ini posisi Rosi adalah sebagai financial analyst ya, financial analyst. Ya, senior financial analyst. Senior financial analyst. Nah, apa yang dilakukan oleh Rosi? Artinya tanggung jawab ataupun pekerjaan yang dilakukan itu apa saja? Gitu. Mungkin kan rekan-rekan mahasiswa juga wah nanti kok di perusahaan multinasional apa ya yang sebagai contoh begitu yang Rosi sekarang itu tugas apa yang dilakukan sehingga mereka juga atau mahasiswa itu juga paham gitu ya terkait dengan tugas-tugas dalam satu posisi tertentu di perusahaan. Gitu Rosi, silakan. Iya. Sebenarnya ya tergantung untuk finance, itu sebenarnya cabangnya banyak nanti. Jadi kita bisa sebagai, accountant itu sendiri, atau sebagai, financial analyst, sebagai tax accountant juga bisa, sebagai treasury juga bisa, sebenarnya banyak. Banyak yang, ya tergantung nanti kita job-nya apa, job desk-nya apa di perusahaan itu, gitu. Tapi untuk yang saya ini memang lagi-lagi nggak jauh eee, dari pengantar akuntansi itu sendiri. Jadi intinya gini, eee, kebetulan saya ini in charge berbagai negara, saya in charge, Malaysia, Brunei, Vietnam, Thailand, Myanmar, dengan India. Nah itu, jadi sebelum kita tahu, profit and loss-nya berapa kan kita pakai sistem. Jadi semua udah masuk, misalnya revenue masuk dari sistem, kemudian tiap ada, cash book juga dari sistem. Sebenarnya sistem itu nanti udah jadi nih, Ya. tanpa ada orang yang ngutak-ngutik P&L-nya nanti jadi gimana, Hmm. profit and loss-nya jadi gimana. Sistem itu udah keluar, nih P&L-nya seperti ini. Tapi yang saya lakukan adalah, untuk ngecek apakah P&L-nya itu benar, gitu. Jadi contohnya, misalnya, ada insurance cost gitu, AP analisnya dia nggak amortize. Jadi waktu itu saya cek, "Oh kenapa cost-nya, bulan ini besar sekali, ada apa nih?" Cek, kemudian, jadi kalau posisi seperti saya akan liaise dengan banyak orang. Jadi kalau saya dengan accountant-nya itu sendiri, dengan tiap-tiap accountant jadi, kayak menginvestigate gitu, apa yang terjadi di P&L itu. Kenapa cost-nya seperti ini, terus saya juga kontak sama HR misalnya, eee, misalnya dalam satu negara headcount-nya ada 100 orang, bulan ini sama bulan depan misalnya headcount-nya sama, nggak ada perubahan, tetapi cost-nya kok tiba-tiba tinggi, ini ada apa? Misalnya saya cek dari, komponen cost-nya itu, eee dari komponen cost-nya itu apa yang bikin gede, kemudian kalau saya bisa cari tahu sendiri, saya kasih note, "Oh ini increase karena ini." Tapi kalau ada suatu hal yang saya nggak tahu, saya harus tanya ke HR. Jadi, saya itu, penengah antara finance dengan operation. Jadi di company kan ada operation manager yang berhubungan dengan engineer-engineer yang generate revenue di perusahaan itu. Nah, jadi kita tiap tiap bulan itu kita review P&L bareng nih jadi antara finance nunjukin nih, eee, ada, ini posisi keuangannya seperti ini. Jadi kalau pada saat saya menganalisis laporan keuangan itu saya tanya ke banyak orang, nanti pada saat saya presentasi saya yang ditanyain. Oke. Jadi, saya harus, prepare dengan jawaban itu gitu. "Oh ini karena ini karena ini." Jadi nanti, dengan jawaban saya, operation manager bisa tahu langkah selanjutnya apa yang perlu dilakuin. Jadi misalnya, "Oh ternyata kita ada boros di sini, di lapangan borosnya di sini." Nah mereka, untuk business decision-nya mereka gimana, itu berdasarkan laporan yang saya buat. Seperti itu Mbak Lucy. Oke, iya, iya, iya. Oke, ini terkait dengan ketika Rosi memutuskan untuk bekerja di
di perusahaan multinasional ya, apalagi sampai di luar negeri. Ada kekhawatiran nggak? Artinya ragu-ragu gitu ya, soalnya kan memang banyak mahasiswa itu, wah jangankan di luar negeri, kadang-kadang di luar kota, di Jakarta aja sudah, wah nggak berani, saingannya banyak, lulusannya gitu. Nah, apakah Rosi juga ketika waktu itu entah kerja di perusahaan asing saat ini atau pada saat di KAP, itu ada nggak perasaan yang tadi, wah kayaknya nggak mungkin Bu kita seperti tadi ya, jadi bagaimana sih caranya untuk mengesampingkan itu, karena kadang-kadang itu jangankan bekerja ketika anak-anak ikut lomba begitu juga, wah ini saya kayaknya Bu dengan lulusan universitas ini PTN ini saya kok sepertinya kalah, jadi belum sudah Mmm, menyerah dulu, bukan menyerah artinya nggak pede. Nah, mhm mhm. bagaimana sih membangun percaya diri itu, karena kan nggak mudah itu ya, karena kalau kita nggak percaya diri itu kan ya tadi akhirnya segalanya nggak bisa begitu. Nah, gimana Rosi? Mmm, itu memang harus, butuh keberanian memang, jadi harus dilawan rasa takut itu, sama seperti halnya saya pun juga nggak bisa dipungkiri, saya juga ada rasa takut. Bahkan dulu waktu, sebelum kan waktu untuk asisten dosen dengan HMJ akuntansi kan kita harus apply, bukan kita ditunjuk, Iya 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 bukan iya. tiba-tiba dosen tunjuk, "Oke kamu jadi asisten dosen," nggak gitu kan, tapi kita harus Mmm, apply gitu. mmm, Nah, keberanian untuk apply itu aja saya ragu-ragu waktu itu. Saya mmm, apply, waktu itu hari terakhir untuk apply asisten dosen dengan HMJ akuntansi. mhm mhm Waktu itu mhm. saya ini, eee, saya ini kan orangnya, diem, kuper, Mhm gimana mhm. caranya nanti kalau jadi dosen nanti saya bakal asisten dosen, saya nanti bakal ngomong di depan kelas itu nanti gimana. Tapi, eee saya lawan rasa-rasa itu, ya udah yang penting apply dululah, meskipun juga dengan HMJ akuntansi ya, eee, saya udah meski ada rasa juga, "Ah, nggak mungkin ah bisa kepilih wong saya ini," apa, bukan seorang yang vokal karena Iya. saya merasa saya orangnya saking pendiam gitu. Terus, ah, ya udah nekat saya apply, jadi dua-duanya saya apply pada hari itu juga gitu. Mmm, Jadi mhm. intinya harus dibangun rasa adventure juga dalam Mmm, diri. Adventure itu istilahnya, kalau adventure itu apa sih Mbak Lucy? Kita, mencoba sesuatu hal yang kita sebelumnya nggak pernah kan. mhm Itu, mhm itu harus kita coba. Jadi misalnya saya sehari-hari kegiatannya cuman ngikutin, perkuliahan, terus di rumah, balik lagi kuliah, eee, mhm ada rasa adventure di saya bosen nggak mau gini terus, saya harus coba yang lain. Nah itu, mhm memang harus ada keberanian dan ada sedikit nekat. mhm. Nekat itu harus nekat itu, ada positifnya juga. Saya juga Nah, waktu apply Ernst& Young itu, saya, bukan saya apply saya langsung diterima, enggak. Saya sudah apply 2 kali, nggak pernah ada panggilan. Jadi mmm, yang mhm ketiga itu saya nekat datang ke kantornya, saya ngasih lamarannya sendiri, langsung dari mhm tangan saya. mhm mhm Itu mhm. saya mau masuk kantornya aja takut sebenarnya. Soalnya gedungnya itu gedungnya tinggi, terus, eee jadi di pintunya itu, yang bisa buka tutup sendiri gitu loh kalau Iya mau iya masuk. iya. Jadi bahkan saya mau masuk aja didorong-dorong sama satpamnya. Saya takut, "Nggak apa-apa, saya takut nanti kecepet," gitu. Eee Nggak apa-apa." Akhirnya saya nekat, ya itu eee harus ada rasa rasa nekat itu harus ada. Ya sudah kecepet, saya pikir gitu ya. Ternyata lewat, oh saya ternyata saya nggak kecepet gitu. Nah, eee, terus saya tanya-tanya ini, ke ruangan mana, soalnya lantainya waktu itu Ernst& Young kan banyak ya, kita harus bangun keberanian itu. Meskipun kita mhm jadi istilahnya gini,
kita bisa mengidentifikasi. Jadi kita harus pinter, cari solusinya apa. Kita sebagai manusia, kita diberi otak oleh, Allah, oleh Tuhan, untuk berpikir kan. Jadi kalau misalnya Mhm. kita ada masalah, kita harus cari, oh nanti mecahin masalahnya gimana gitu. Ya contohnya Mhm. seperti saya ini penakut gitu, saya ini takut, diem, cara cara memecahin masalahnya gimana, ya udah berani aja gitu kan. Jadi ya udah saya lawan rasa rasa malu itu. Ya. Ya udah saya beranikan diri. Akhirnya saya kasihkan langsung ke HRD-nya, nggak lama saya ditelepon, Oke. kayak gitu. Ya, jadi harus berani dan nekat gitu ya, karena ya tadi itu kesempatan tidak Iya, tidak datang apa 2 kali gitu. Oke, betul. Rosi, ini kan mungkin Rosi bisa memberikan motivasi begitu kepada adik-adik gitu atau rekan-rekan mahasiswa baik yang eh, belum lulus gitu ya atau yang ya akan lulus gitu. Jadi apa motivasi karena sekarang kan kuliahnya kuliah online ya, jadi mahasiswa itu juga apa namanya mengeluh gitu ya, jadi tidak hanya mungkin karena belum terbiasa ya, jadi offline itu masih lebih indah dibandingkan dengan kuliah kuliah online gitu. Nah, gimana apa namanya? Saya yakin Rosi pun juga saat ini juga banyak pekerjaan yang dilakukan secara daring ataupun online gitu ya. Nah, gimana memberikan motivasi kepada adik-adik terkait dengan apa kuliah yang dia lakukan itu terkait dengan online supaya mereka itu tidak bosan gitu terkait dengan kuliah dan masih tetap Mhm, ingin ingin apa namanya berprestasi gitu. mhm. Ya, saya sadari, keadaan ini memang susah sekarang ini, tetapi jangan diambil selalu negatifnya, coba selalu ambil positifnya. Saya ini kerja kerja online di rumah sejak pertengahan Maret sampai sekarang, meskipun, Malaysia case-nya udah nggak banyak, tetap dari kantor saya mutusin kerja di rumah dulu. Dia Mhm. udah Maret, udah berapa bulan ya. Nah, itu saya selalu cari, apa sih positifnya gitu. Kalau Mhm. untuk kuliah, juga untuk wisuda yang wisudanya gimana Mbak Rusi? Online Ya, juga online, atau online, gimana? online. Online juga ya? Iya, Heeh. ya. Saya pernah saya pernah lihat, speech-nya Arnold Schwarzenegger. Eee, Hmm. beliau itu saya paling suka, beliau kalau, seorang aktor, tapi dia speech-nya sangat-sangat, membangun dan apa yang membuat beliau jadi aktor terkenal seperti sekarang, Hmm. silakan didengarkan kisahnya benar-benar bagus sekali. Beliau tuh punya semangat yang, luar biasa dan selalu bisa melihat sisi positif dari sesuatu yang negatif. Jadi untuk yang online-online seperti ini, eee, pikir aja gini, ini adalah sesuatu hal yang luar biasa. Istilahnya gini, kapan lagi ada kejadian seperti ini kita belajar online kalau nggak karena case ini. Jadi itu yang Hmm. membuat kita adalah lulusan yang, para mahasiswa yang mengikuti semua kuliah online ini, mereka adalah sangat spesial karena mereka ada di masa saat susah seperti ini Ya, dan betul. itu mungkin di masa yang akan datang nggak ada lagi seperti ini. Hmm. 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 Manfaatkan masa yang spesial seperti ini, jangan Hmm. jangan, ambil negatifnya, ngeluh aja Hmm. enggak. Jadi Hmm. Hmm. itu, kemudian, satu juga, kalau note dari saya, itu saya pernah baca satu quote yang bagus. Jadi, apa yang kita, selalu coba loncat 5 tahun yang akan datang misalnya, Hmm. apa yang, kamu lihat? Jadi apa yang kita lakukan saat ini, itu nanti apa yang akan menjadikan kita 5 tahun yang akan datang. Hmm. Itu Hmm. tergantung dari apa yang kita lakukan saat ini. Hmm. Jadi Hmm. jangan, lakukan sesuatu hal yang negatif, selalu manfaatkan waktu untuk sesuatu yang positif yang, kamu ingin jadi apa sih nanti Hmm. 5 tahun yang Hmm. akan datang? Mau sih Hmm. seperti apa sih nanti 5 tahun yang akan datang? Nah, seperti itu. Hmm. Oke, oke, Itu ya, pesan saya. ya, ya. Terima kasih, Rosi. Satu lagi, eh Mhm. kadang-kadang yang sudah lulus pun itu juga sudah, waduh,
apa namanya, banyak kita lihat juga banyak yang PHK, sedangkan mereka yang lulusan akuntansi itu juga banyak juga yang sudah lulus. Nah, menurut Rosi ini gimana? Apakah akuntansi sampai dengan entah itu pandemi saat pandemi atau sampai dengan saat pandemi itu berakhir itu masih dibutuhkan atau tidak? Kemudian apa sih selain artinya ketika dia lulus itu apakah ya cukup cukup tadi IPK saja, kemudian ijazah begitu atau ada hal kebutuhan lain lagi karena saya yakin Rosi sudah banyak berpengalaman di dunia pekerjaan sehingga Rosi bisa memberikan kalau mau lulus supaya cepat dapat kerja itu selain ini harus apa gitu. Oke. A plusnya lagi gitu. A plusnya lagi yaitu, kalau mau jadi seorang lulusan accounting yang plus, jadi Mhm, apa plusnya? Jadi mhm, selain accounting harus tahu hal yang lain. Jadi, kalau saya dulu merasa pengetahuan plus saya yang lain itu adalah komputer. Karena mhm, saya, kebetulan saya juga ngajar komputer, tetapi mhm, memang, itu salah satu kelebihan saya di situ. Saya mhm, suka rumus-rumus di Excel file, saya suka mengeksplor-eksplor, rumus-rumus, kemudian, mmm, saya suka dengan programming sedikitlah, dasar-dasar programming saya suka karena, eee, meskipun kita pakai Excel, kalau kita nggak ada dasar programming, kita nggak akan bisa menghasilkan suatu report seperti yang kita inginkan. Jadi, mhm, mmm, itu diperdalam, sesuatu hal yang lain. Jadi kalau misalnya memang pinter akuntansi, oke, akuntansinya A plus, coba harus ada yang lain. Misalnya, bahasa Inggrisnya, bahasa Inggris mhm, sama komputer, itu hal yang plus. Karena mhm, belum tentu seorang lulusan yang accounting-nya bagus, dia misalnya kurang di bahasa Inggrisnya, kurang di komputernya. Karena, eee, di tempat saya kerja itu untuk kemampuan Excel itu penting juga. Sebab, mhm, pernah waktu itu ada lulusan UK, Mbak Lucy. Jadi mhm, kuliahnya di UK, wah kelihatannya oke nih. Tapi begitu mhm, diterima kerja, begitu mhm, kerja dia Excel-nya buruk sekali, nggak bisa ngotak-ngatik angka itu nggak bisa. Jadi mhm, akhirnya mhm. nggak diperpanjang, 2 bulan langsung terminate. Jadi, Oh, saran saran saya itu, perdalam pengetahuan selain selain accounting itu sendiri. Terus untuk masa pandemi seperti ini, ya memang saya akuin banyak PHK juga untuk lulusan yang baru mungkin susah karena, eee, yang ada aja di PHK apalagi, mhm, mau yang baru ya freezing mhm, freezing untuk, employment. Itu, ini saat yang bagus untuk coba perdalam lagi misalnya susah dapat kerja. mmm, Cari ini satu-satunya kesempatan untuk, "Oh, berarti saya ada kesempatan untuk belajar yang lain nih, coba aja belajar yang lain." Atau mhm, kalau memang ingin menghasilkan sesuatu, coba ini hal yang pas untuk entrepreneur misalnya, coba mmm, bisnis apa gitu. mhm, mhm, Jadi, nggak melulu cari kerja, kalau kita nggak dapat kerja, ya udah kita yang menciptakan pekerjaan. mhm, Seperti mhm, itu, Mbak Lucy. mhm, Intinya mhm, jangan, apa ya, jangan menganggap ini melulu musibah, selalu di balik musibah itu selalu ada, kalau kita bisa melihatnya dan nggak semua orang bisa melihat itu. Saya mhm, kasih contoh, Mbak Lucy, teman saya, sebelum pandemi ini teman saya itu buka warung, mhm, terus, warungnya nggak laku, mhm, bangkrut, tutup. mhm, Padahal masakannya tuh enak, cuman kurang mhm, rame aja gitu. Terus mhm, akhirnya bertahun-tahun setelah tutup, ada masa pandemi ini, malah dia, pesanan online-nya rame. Meskipun dia mmm, nggak buka warung. Sekarang iya kalau iya, dipikir dengan nalar ya Mbak Lucy ya, nggak iya, ada warung justru beliau pesenannya rame. banyak, Jadi, iya, kita harus ya itu, nekatnya lagi harus jalan. Coba segala sesuatu, eee, bukan berarti nggak akan ada perekrutan juga, pasti ada, jangan menyerah untuk apply-apply, tapi jangan gunakan waktu, untuk sesuatu hal yang nggak berguna. Coba sekarang online-online, kursus online kan banyak Mbak Lucy, mhm, kita bisa lewat YouTube atau lewat, mhm, Skillshare.
Mhm mhm. Nah, itu waktu yang pas untuk seperti itu, Mhm. memanfaatkan waktu untuk belajar online yang lainnya gitu. Terima kasih, Rosi. Jadi, perbincangan yang cukup menginspirasi begitu ya. Jadi tadi, yang penting tadi saya masih ingat nekat, berani dan nekat, kemudian segala sesuatunya itu harus ada Iya. plusnya gitu ya. Jadi, harus ada tambahan kalau kita mau sukses berkarir di akuntansi, ya tidak hanya dipelajari akuntansi tapi juga kebutuhan saat ini, misalnya tadi kebutuhan terkait dengan bahasa Inggris, kemudian di teknologi itu juga juga harus diperdalam. Itu. Baik, Mmm, Rosi, terima kasih atas waktu yang diberikan. Ini sangat luar biasa sekali, sudah bersedia untuk berbincang-bincang dan semoga apa yang tadi Rosi sampaikan itu bisa memotivasi atau bisa memberikan apa namanya, wacana bagi rekan-rekan mahasiswa khususnya di program studi sarjana akuntansi STI Perbana Surabaya bahwa ada loh lulusan kita yang bekerja di perusahaan multinasional, jadi tidak tidak apa namanya, mereka tidak perlu ragu lagi atau tidak perlu khawatir ya. Kalau yang kakak mhm, kelasnya itu bisa ya, saya yakin mereka juga bisa. Baik Rosi, terima iya, kasih atas waktu yang diberikan. Selamat malam, sukses selalu terima kasih. untuk Rosi. Ya, sukses juga untuk Mbak Lucy, untuk, STI Perbana Surabaya. Oke, terima Terima kasih kasih Rosi. atas waktunya dan Sama-sama. kesempatan. Oke, sama-sama.